Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, apa yang Anda pikirkan ketika saya mengatakan malnutrition? Pasti berpikir tentang orang-orang di daerah terpencil atau mungkin anak-anak busung lapar di daerah-daerah yang belum maju. Tapi ternyata malnutrisi ini tidak hanya terjadi pada mereka yang akses mungkin distribusi makanannya sulit, negaranya juga mungkin tingkat kemiskinannya tinggi. Tapi ternyata bisa terjadi pada kita yang juga tidak memikirkan nutrisi yang kita asup. Ini bisa terjadi pada anak, bahkan lansia, walaupun dengan status sosial atau makanan yang tersedia dengan baik. Mungkin karena adanya kondisi tubuh dan metabolisme yang sudah tidak berjalan dengan baik. Tapi sebelum kita bahas topik kita hari ini, kita akan bahas dulu nih fun fact seputar makanan. Yang pertama adalah mitos atau fakta bahwa kangkung ini membuat ngantuk. Ini sepertinya suatu hal yang sudah sering kita dengar ya. Nggak mau banyak makan kangkung, apalagi sudah dimakan siang gitu ya. Ini akan membuat kita lebih merasakan kantuk lebih luar biasa. Tapi sebenarnya apakah ini benar? Apa sebenarnya membuat ketika seseorang makan kangkung berlebihan atau dengan jumlah yang lumayan banyak akan adanya atau ada rasa ngantuk yang berlebihan pula? Ini ada zat tertentukah di dalamnya? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan bahas dan konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah kacang-kacangan bikin jerawatan. Nah ini juga sering sekali nih kita mendengar bahwa kalau kita makan kacang-kacangan ini gampang jerawatan. Sebenarnya apakah ini berdampak pada semua orang dengan sensitivitas kulit yang memang beragam ini? Apakah dampaknya dari kacang-kacangan akan membuat satu kondisi yang sama? Atau sebenarnya hanya berlaku pada orang tertentu saja? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah vitamin C bisa menyembuhkan luka. Kalau kita bicara tentang vitamin C sendiri manfaatnya banyak sekali ya, apalagi untuk kulit. Bisa mencerahkan kulit, membuat kulit lebih istilahnya lebih kenyal, teremajakan. Tapi kalau bicara tentang kulit yang sifatnya untuk treatment, banyak yang bilang ini bisa loh untuk menyembuhkan luka. Tapi kalau vitamin C yang di kulit, yang dilakukan atau diaplikasi langsung pada kulit sepertinya tidak memungkinkan karena rasanya pasti akan sangat-sangat perih. Tapi apakah benar ketika kita mengonsumsi vitamin C, ketika kita ada luka di tubuh, ini membuat lukanya akan membaik dengan lebih cepat? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah bayam itu tidak boleh dipanaskan. Ada yang bilang memang bayam itu punya masa tertentu untuk bisa dikonsumsi setelah dimasak. Katanya tidak boleh lebih dari 4 jam. Dan apalagi kalau dipanaskan nih, kadang-kadang mungkin dengan sayur-sayur yang jenisnya lain gitu ya, mungkin sayur lodeh atau sayur lain yang memang isiannya tidak terkandung bayam, ini bisa dipanaskan lagi. Tapi apakah sebenarnya ada impactnya ketika bayam dipanaskan? Hanya mengurangi nutrisinya sajakah? Atau justru menimbulkan zat lain yang bisa berdampak buruk pada kesehatan? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya ya. Oke, yang terakhir adalah kol goreng memicu kanker. Waduh, kalau kita bicara kol goreng ini rasanya enak sekali gitu ya. Apalagi kalau kita makan dengan lalapan gitu, sambal yang enak. Nah ini pastinya akan membuat rasa atau nafsu makan kita bertambah. Tapi katanya ada dampak buruk nih dari kol yang digoreng. Katanya bisa memicu kanker. Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mitos atau fakta seputar makanan tadi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan. Dan kali ini kita akan membahasnya dan juga mengkonfirmasi bersama pakarnya. Sudah hadir via sambungan Zoom dengan kita di studio yaitu Dr. Claresta Diela MGizi SPGK, spesialis gizi klinis Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Langsung kita sapa ya. Halo dokter, apa kabar?
Ya halo, apa kabar? Baik. Baik, hari ini kita bahas mitos atau fakta seputar makanan nih Dok ya. Yang pertama adalah sesuatu yang memang sering banget nih jadi wacana kita sendiri nih, yaitu kantuk yang disebabkan oleh kangkung. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih Dok? Oke. Oke, jadi kita bisa bilang sebenarnya nih belum secara penelitian tuh belum konklusi, jadi kita masih bilang mitos. Jadi memang belum ada penelitian yang keluar kalau misalnya makan kangkung ini ternyata bisa menyebabkan kantuk gitu. Namun memang benar sih kalau misalnya ada beberapa orang kalau misalnya makan kangkung dalam jumlah yang besar karena adanya zat selenium, zat zinc dan juga kalium yang tinggi, ini ternyata bisa menyebabkan kantuk. Jadi zat-zat gizi ini yang terdapat di dalam kangkung apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dan juga seperti kalium itu bisa menurunkan tekanan darah, jadi bisa menyebabkan rasa kantuk. Namun tidak semua orang, karena kan ada mungkin A kalau makan kangkung yang banyak baru menyebabkan kantuk gitu kan, sedangkan si B enggak gitu. Sehingga makanya dari penelitian sendiri belum terbukti kalau ternyata dengan konsumsi kangkung ini bisa menyebabkan ngantuk. Jadi ini masih bisa dibilang mitos karena belum terbukti secara klinis gitu. Baik, karena belum ada uji klinis yang benar-benar valid gitu ya untuk ini. Walaupun memang untuk sebagian orang dampaknya ada kantuk yang dirasakan ketika makan kangkung. Tapi karena belum bisa digeneralisasi dan berlaku umum, jadi ini masih bisa dibilang mitos begitu ya Dok ya? Iya, Oke, betul. selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau kacang-kacangan ini bisa membuat kita jerawatan gitu ya. Nah, sebenarnya benar atau enggak? Apakah ini hanya sensitif untuk beberapa orang saja atau memang bisa berlaku umum untuk siapa saja? Oke, ini juga masih mitos. Karena kenapa? Sebenarnya di kacang-kacangan ini terdapat tinggi protein dan juga tinggi lemak. Nah, kalau jerawat sendiri sebenarnya terjadi itu karena penutupan atau penyumbatan dari pori-pori dengan adanya kotoran sehingga menyebabkan infeksi lalu nanti timbul jerawat. Nah, dengan konsumsi tinggi makanan lemak atau protein ini sebenarnya tidak menyebabkan terjadinya jerawat. Namun, kalau misalnya ada beberapa orang yang konsumsi kacang ternyata bisa memicu jerawat, itu bukan karena kacang-kacang penyebab pemicunya, sedangkan dia sebenarnya itu alergi. Jadi makanya tidak semua orang, tidak bisa kita generalisasi. Jadi mungkin saya konsumsi kacang-kacangan karena saya tidak alergi dengan kacang, saya tidak timbul jerawat. Sedangkan pada orang-orang yang alergi dengan kacang-kacangan ini baru dia timbul jerawat gitu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa dengan konsumsi kacang-kacangan saya bakal jerawatan, karena penyebab jerawat sendiri kita tahu itu adalah pori-pori yang tersumbat menyebabkan adanya infeksi sehingga nanti terjadi nanah atau kemerahan gitu. Baik, jadi karena memang tidak berlaku pada semua orang, kita masih biasa bilang ini adalah mitos gitu ya. Jadi sebenarnya memang sesuatu yang kita makan secukupnya akan lebih baik dampaknya dibanding berlebihan begitu ya Dok ya. Betul. Oke, selanjutnya Dok, mitos atau fakta nih bahwa vitamin C ini bisa menyembuhkan flu. Tadi saya salah dibilang menyembuhkan luka. Jadi sebenarnya menyembuhkan flu katanya kalau minum vitamin C akan lebih cepat dampaknya. Nah ini benar atau enggak sih Dok? Nah, ini fakta. Nah, karena kenapa? Sebenarnya kalau kita terkena flu itu kan suatu virus yang menyerang daya tahan tubuh kita, jadi imunitas tubuh kita. Sedangkan vitamin C ini kerjanya ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi dia di imunitas tubuh kita dia bekerja dengan baik vitamin C ini. Makanya ketika kita sedang sakit, biasanya asupan vitamin C-nya bisa kita tingkatkan. Normalnya itu asupan vitamin C antara 50 sampai 75 mg itu untuk menjaga kebutuhan vitamin C harian. Namun ketika posisi kita sedang sakit, berarti kan butuh tambahan lagi untuk berperang melawan virus ini, sehingga biasanya kita bisa tingkatkan asupan vitamin C-nya. Mungkin selain flu bisa kita generalisasi seperti pada penyakit COVID. COVID kan juga gejalanya ada flu-nya ya. Nah, makanya biasanya diberikan vitamin C-nya dosis yang lumayan tinggi. Karena kenapa? Sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga bisa membantu menyembuhkan penyakit flu ini. Jadi ini benar suatu fakta. Dan juga vitamin C ini jangan lupa kita tidak hanya mendapatkannya dari suplementasi saja, tapi dari bahan makanan sehari-hari ternyata itu kaya akan vitamin C juga. Contohnya tidak hanya jeruk ya, kiwi, lemon itu juga tinggi akan vitamin C juga. Jadi bisa didapatkan dari sumber lain selain dari suplementasi. Gitu.
Baik, jadi memang bisa dibilang ini adalah fakta karena sebenarnya flu sendiri memang menyerang imun tubuh kita dan vitamin C akan berdampak baik untuk booster imun kita. Jadinya akhirnya kita bisa lebih cepat pulih gitu ya dari flu ketika kita punya asupan vitamin C yang cukup. Oke, selanjutnya ini mitos atau fakta nih dok, kalau bayam itu tidak boleh dipanaskan. Kenapa dok? Nah, oke. Jadi sebenarnya ini fakta. Jadi sebenarnya tidak hanya bayam, tetapi juga sayuran hijau lebih baik sih tidak dipanaskan karena satu kandungan nutrisinya apabila sayuran itu dipanaskan terus atau pemanasannya, apalagi pemanasan tinggi itu akan merusak zat-zat yang terkandung di dalamnya. Nah, terutama pada bayam yang sering kita dengarkan kalau bayam tidak boleh dipanaskan, nanti bisa memicu kanker segala macam. Nah, itu benar karena di bayam ini ketika dipanaskan dia akan merubah zat nitrat yang ada di dalam bayam ini menjadi nitrit. Nah, makanya disarankan kalau kita masak bayam sebenarnya adalah jangan suhu tinggi. Jadi jangan lama-lama gitu. Ketika sudah mendidih, masukkan sebentar, matiin apinya gitu. Supaya apa? Supaya tidak terlalu matang. Jadi lodroh ya kalau kita biasa bahasanya ya kalau sayur-sayuran itu. Nah, kalau misalnya dipanaskan lagi gimana? Dipanaskan lagi itu dia bisa mengaktifkan lagi zat namanya nitrosamid, di mana itu akan salah satu pemicu bisa terjadi kanker, juga pada beberapa orang yang sensitif bagian perutnya bisa terjadi masalah perut, rasa tidak enak pada perut juga. Nah, jadi kalau misalnya mau dipanaskan lebih baik tidak dengan suhu tinggi, jadi hangat aja gitu. Itu masih tidak terlalu berbahaya sekali dan juga kan kita tidak makan bayam ini setiap hari ya, bayam yang dipanaskan setiap hari gitu. Nah, apalagi kan tadi sempat dibicarakan gimana kalau misalnya bayamnya ini ada terkandung dalam makanan yang lain gitu. Misalnya kadang-kadang kita buat pasta ada bayamnya, ya kan? Nah, itu misalnya dipanaskan bagaimana? Nah, karena jumlahnya sedikit, dia tidak terlalu berbahaya dan kita kan tidak konsumsi setiap hari. Cuma kalau misalnya jumlahnya banyak, konsumsi setiap hari, kalau mau dipanaskan, lebih baik sih semua sayuran tidak dipanaskan atau dipanaskan tidak sampai mendidih. Jadi cuma suhunya tidak overheating gitu. Jadi hangat-hangat saja gitu. Lebih baik sih tidak dipanaskan dan langsung dihabiskan. Gitu. Baik, jadi ini adalah fakta bahwa memang kalau bisa sayuran hijau ataupun semua jenis sayuran sebenarnya kalau bisa kalau kita mau makan baru kita masak gitu ya, jadi benar-benar baru matang dan tingkat kematangannya juga jangan sampai overcook karena ternyata nanti justru mengubah nutrisi di dalamnya atau bahkan mengubahnya menjadi satu zat yang berbahaya. Oke, kalau bicara tentang makanan yang impactnya bisa membuat kanker, ini juga ada nih dok, ini mitos atau fakta bahwa kol yang digoreng itu bisa menyebabkan kanker? Nah, ini juga fakta ya. Jadi kol itu sebenarnya suatu bahan makanan yang sehat. Dia juga tinggi akan vitamin C loh di kol itu. Tapi kalau misalnya cara pengolahannya yang salah, itu bisa menyebabkan sesuatu yang bernutrisi menjadi racun gitu. Jadi kalau misalnya digoreng, ternyata dengan proses penggorengan ini, selain satu menambah lemak jahat dari makanan yang seharusnya sayur itu sehat, bagus gitu. Jadi menambah nih lemak jahatnya. Dan juga dia bisa mengaktifkan namanya, zatnya itu adalah zat akrilamid. Jadi zat akrilamid ini salah satu yang dapat menyebabkan atau mencetuskan terjadinya kanker. Namun ya bukan berarti sekali kita makan kol goreng langsung bisa terkena kanker. Nah, tapi konsumsi yang terus-terusan, jadi sensitisasi yang berkali-kali terhadap organ itu yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Sehingga kalau misalnya mau makan kol goreng boleh, tapi jangan terlalu sering gitu. Kan ada sayur-sayuran yang lain dengan cara pemasakan yang lain juga, misalnya kolnya dijadikan sayur sup itu juga lebih sehat daripada digoreng gitu. Baik, jadi memang kol sendiri sebenarnya itu kadang-kadang kita kesampingkan bahwa sebenarnya ini makanan yang nutrisinya cukup baik, tapi pengolahannya harus tepat. Apalagi kalau kol goreng ini jadi primadona juga ya, soalnya memang gurih sekali gitu ya kalau kita makan pakai sambal, tapi ternyata impactnya bisa fatal juga nih kalau kita makannya terlalu berlebihan. Baik dok, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya,
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas ya, mitos atau fakta seputar makanan. Ternyata masih banyak salah kaprah nih kita tentang makanan. Nah, kalau tadi tentang makanan, tentang makan juga masih banyak salah kaprah. Dengan cara atau mungkin pola makan yang salah, apalagi mungkin pilihan-pilihan makanan yang salah. Ternyata walaupun kita sebenarnya punya pilihan makanan yang banyak, bisa loh kita malnutrisi. Nah, ini akan kita bahas bersama dokter kita lagi hari ini. Dok, masih bersama saya ya Dok di Bincang Sehati? Iya. Oke, kita hari ini bicara tentang malnutrisi. Kita kadang-kadang nggak sadar dan tidak mengenali malnutrisi itu apa sih pada diri kita. Kalau boleh dijelaskan sedikit, apa itu malnutrisi? Oke, jadi kalau dari bahasanya malnutrisi, nutrisi sendiri itu kan adalah suatu zat organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertumbuh, berkembang, dan juga untuk mempertahankan kehidupannya. Kalau ada kata-kata mal seperti malfungsi, berarti sedang terjadi ketidakseimbangan nih antara antara asupan yang dikonsumsi atau nutrisi yang masuk dengan yang dibutuhkan. Jadi bisa kekurangan, bisa tuh kelebihan. Nah, ini mungkin bisa saya kasih tahu juga, kalau misalnya kadang-kadang orang mikirnya kalau malnutrisi itu selalu kurang gizi. Betul. Padahal ternyata malnutrisi itu tidak hanya kurang gizi. Kalau kurang gizi kita sebut undernutrisi, sedangkan karena tidak seimbang, misalnya kelebihan asupannya daripada yang digunakan, nanti terjadinya jadi obesitas. Itu juga termasuk malnutrisi. Nah, jadi kita mesti tahu juga, ternyata yang namanya malnutrisi, ada nih orang yang mungkin dilihat, oh berat badannya berlebih, ternyata berlebih itu juga termasuk malnutrisi. Itu yang mungkin bisa saya luruskan dan bisa saya sampaikan tentang definisi malnutrisi sendiri gitu. Ini penting sekali nih ya, kadang-kadang kita cuma berbincang tentang malnutrisi kalau kita lihat postur tubuhnya kayak kurus banget gitu ya. Ini kayaknya malnutrisi nih, kurang makan. Itu selalu identik dengan hal-hal seperti itu. Ternyata kelebihan makan dan juga membuat tubuh kita kelebihan bobot bisa disebut dengan malnutrisi. Nah, ini kan apakah menjadi jenis malnutrisi yang berbeda atau sebenarnya penanganannya sama, tinggal diseimbangkan nutrisinya saja? Oh, tentu ini suatu jenis yang berbeda ya, karena kalau misalnya undernutrisi berarti kan nutrisinya kurang, otomatis kita harus mengejar kembali ke berat badannya, dan itu efek sampingnya biasanya daya tahan tubuhnya rendah gitu, dan biasanya lebih sadar gitu kalau pada orang-orang yang berat badannya rendah sekali gitu. Nah, tapi kalau misalnya pada yang berat badan berlebih juga kita penata laksananya juga kita lihat juga apa yang kurang. Maksudnya apabila dia berat badan berlebih ini apakah massa lemaknya yang berlebih atau visceral fatnya yang berlebih atau massa ototnya memang kurang, dan juga tentu untuk penanganannya dengan defisit kalori. Jadi ya memang tetap ada gizi seimbang sih untuk mempertahankannya atau untuk terapinya gitu. Baik, jadi kalau kita lihat memang ini jenis yang berbeda, yang satu under nutrisinya, yang satu over gitu kan. Dan memang kalau yang under kita harus kejar nih, sedangkan yang over memang harus defisit kalori juga dengan melihat jenisnya sendiri nih apa yang berlebih di dalam tubuh. Nah, Dok, kalau kita bicara tadi kan memang jenisnya berbeda dan postur tubuhnya pastinya sangat-sangat ekstrem. Mungkin kalau yang under ya terlihat gitu kurus, yang over terlihat bobotnya seperti apa. Memungkinkan tidak pada orang yang sebenarnya sepertinya badannya, postur tubuhnya wajar-wajar saja, tidak berlebihan, tidak kurang, tapi ternyata dia malnutrisi. Nah, ini mungkin saja. Jadi caranya adalah kadang-kadang kan kita bisa kita sehat-sehat aja gitu. Nah, kita harus ukur dulu. Yang pertama adalah benar nggak berat badan yang kita sekarang ini adalah berat badan ideal. Jadi bisa kita ukur dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang normal itu antara 18,5 sampai 22,9 kilogram per meter persegi. Jadi indeks massa tubuh itu dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan dalam dalam meter dikuadratkan ya, jadi nanti akan dapat. Terus selain itu jadi setelah kita ukur indeks massa tubuhnya, bisa juga kita lihat komposisi tubuhnya. Ada dengan orang yang ternyata indeks massa tubuhnya ideal nih antara 18,5 sampai 22,9. Ketika diukur komposisi tubuhnya, ternyata visceral fat atau lemak yang berada di dalam tubuh yang menempel pada organnya ini ternyata tinggi. Nah, itu juga termasuk gangguan juga. Padahal tubuhnya kurus gitu, atau mungkin
pada beberapa anak-anak kadang-kadang tidak terdeteksi nih kalau misalnya kurang gizinya. Terus kita bisa lihat dari misalnya berat badannya naiknya tidak sesuai tiap bulannya. Itu jadi bisa salah satu tanda-tandanya juga itu. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya bahwa yang badannya fine-fine aja terlihat bentuknya, tapi ternyata bisa jadi ada masalah pada nutrisi di dalam tubuhnya, komposisi nutrisinya. Nah, kalau kita bicara tadi kan suatu hal yang tampak dan terlihat. Kadang-kadang yang tampak dan terlihat saja bisa tidak menyadarkan seseorang. Apakah ada gejala lain yang mungkin bisa dirasakan oleh seseorang terhadap tubuhnya ketika sebenarnya dia sudah dalam kondisi malnutrisi? Oke, jadi kalau yang gizinya kurang tentu biasanya akan mudah lelah, terus berat badannya makin lama makin turun, terus mudah mengantuk dan mudah juga terkena beberapa penyakit. Jadi daya tahan tubuhnya tidak baik. Karena kenapa? Karena beberapa zat-zat yang berguna untuk daya tahan tubuh dia kekurangan gitu. Vitamin-vitamin seperti yang tadi kita bilang, mungkin vitamin C dia juga kurang karena asupannya kan tidak baik gitu. Nah, pada yang berat badannya berlebih juga jangan pikir, berat badannya berlebih supaya apa nih, segala sesuatu yang berlebihan jadinya makin sehat. Ternyata enggak juga. Nah, adanya berat badan berlebih ini kan ada tumpukan lemak. Nah, tumpukan lemak ini juga bisa menyebabkan penyakit karena dia akan mengeluarkan namanya radikal bebas. Dan juga pada beberapa orang-orang yang berat badannya berlebih ini juga biasanya mudah lelah juga. Jadi mudah lelahnya yang satu karena kurang nutrisi, yang satu mudah lelahnya karena kelebihan lemak gitu. Jadi bergerak sedikit udah ngap banget ya gitu. Atau memang makanannya tubuhnya terlihatnya berisi padahal yang terisinya ini lemak, bukannya nutrisi yang baik seperti protein yang baik atau vitamin yang baik. Jadi malahan bisa terkena penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi mungkin beberapa gejalanya itu, dan juga biasanya bisa beberapa gejala yang berhubungan dengan penyakit lain. Misalnya kalau yang berlebihan berat badan bisa ada hubungannya dengan kolesterol, penyakit jantung, atau penyakit pembuluh darah, atau ada stroke juga, diabetes juga sering. Nah, pada yang kurus atau yang berat badannya kurang sekali juga biasanya bisa terjadi penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya nyeri pada persendian atau gangguan lambung, itu bisa terjadi gitu. Baik, jadi kalau kita bisa merasakan paling tidak nih hal yang paling sederhana gitu ya, yang bisa dirasakan oleh seseorang yang mungkin mengalami malnutrisi adalah mudah lelah. Yang kurus mudah lelah karena kurang nutrisinya, yang gemuk mudah lelah karena berat gitu membawa bobot badannya kemana-mana begitu. Nah, Dok, kalau bicara tentang dampaknya, tadi kan gejalanya gitu ya. Kadang-kadang masih banyak orang juga yang ngerasa ya udah kalau misalnya lemes ini saya cuma lagi mager aja kok gitu ya. Tapi apakah ini bisa berdampak pada kondisi kesehatan yang makin buruk ketika ini didiamkan begitu saja? Oh, tentu pasti akan berdampak sekali, karena kenapa? Kita tahu nutrisi ini tadi di awal saya sebutkan bahwa gunanya untuk apa? Pertumbuhan tubuh kita, daya tahan tubuh kita, untuk aktivitas organ tubuh kita bekerja, sehingga apabila hal ini terjadi, kalau kekurangan ini tentu akan mempengaruhi. Jadi tubuhnya akan misalnya nutrisinya kurang nih. Jadi tubuhnya akan memakai cadangan-cadangan lemak untuk melakukan aktivitas organ-organ tubuhnya. Nanti makin lama makin hilang, terus nanti akan menggunakan cadangan otot, makin lama makin hilang. Nah, nanti akan terjadi gangguan. Nah, begitu juga dengan kalau kelebihan juga. Kalau kelebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lemaknya berlebihan, dia akan merusak organ-organ sekitar. Nah, jadi dia akan dapat menyebabkan penyakit-penyakit, apalagi kalau visceral fatnya tinggi ya. Nanti dia akan nempel pada jantung, pada hati, pada paru-paru, pembuluh darah. Nah, ini akan timbul tuh penyakit-penyakit dari kardiovaskuler atau kardiometabolik. Jadi tentu tidak boleh kita abaikan adanya gangguan nutrisi atau malnutrisi ini, baik kurang maupun berlebih. Jangan yang kurang dipikir, saya nggak apa-apa, saya lebih baik kurang berat badannya daripada berlebih. Atau yang berlebih kadang-kadang nggak apa-apa, saya berlebih berat badannya daripada yang kurang. Nah, dua-duanya itu sangat dapat berbahaya apabila tidak segera ditangani. Baik, jadi memang dampaknya nanti bisa berkepanjangan gitu ya, bahwa kondisinya kalau misalkan kita benar-benar tidak segera menanggulangi malnutrisi ini bisa impactnya panjang bahkan pada penyakit-penyakit kronis ataupun akut lainnya. Nah, Dok, kapan kita harus memang berkonsultasi dengan tenaga profesional? Apakah harus ke dokter atau sebenarnya malnutrisi bisa kita istilahnya kalau masih ringan kita tanggulangi sendiri dengan menjaga pola makan?
Oke, jadi ini sebenarnya kenyataan bahwa ternyata men-treat yang undernutrisi itu lebih sulit daripada men-treat yang overnutrisi, ya. Hmm. Karena menaikkan berat badan itu jujur itu akan lebih sulit daripada menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan sebenarnya kan karena biasanya kita keinginan makannya besar atau pengaturan pola makannya yang salah nih. Makannya makan yang berlemak atau berminyak. Jadi kalau misalnya nanti defisit kalori dibantu dengan olahraga, biasanya otomatis bisa akan turun. Sedangkan bagi yang undernutrisi, biasanya ada keluhannya adalah tidak mau makan atau selera makannya berkurang. Nah, kita harus cari tahu juga nih, apa yang menyebabkan selera makannya berkurang. Apakah ada penyakit-penyakit tertentu seperti ada kanker, biasanya itu suka menyebabkan penurunan selera makan, atau ada kondisi psikologis tertentu yang menyebabkan penurunan selera makan. Kita harus cari tahu apa yang menyebabkan penurunan selera makannya ini sehingga asupannya nggak banyak. Atau jangan-jangan aktivitasnya banyak tapi asupannya kurang, jadi berat badannya nggak naik-naik gitu. Jadi apakah harus segera ke dokter? Jadi tentu yang pertama mungkin kita harus atur dulu pola makan. Atur pola makan dengan gizi seimbang dan kalorinya tentu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau nanti cara menghitung kalorinya gimana mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter untuk lebih benarnya, karena kadang-kadang suka kita hitung-hitung sendiri ternyata salah dan berkepanjangan udah keburu ngaconya lama gitu kan. Sedangkan kalau misalnya sudah konsultasi ke dokter, oh iya bisa dibenarkan. Atau kita kalau misalnya sudah dicoba diatur pola makan sendiri nggak berhasil, konsultasikan ke dokter. Jangan takut juga untuk konsultasikan ke dokter karena kita punya berbagai macam cara untuk menaikkan berat badan. Bisa kita naikkan dengan penambah selera makan atau untuk kita berikan, misalnya ada beberapa orang yang tidak bisa makan terlalu banyak gitu, misalnya lambungnya kapasitasnya memang kecil. Jadi kita buat makanan yang tinggi kalori tapi tetap gizinya seimbang. Jadi walaupun makan sedikit-sedikit kalorinya bisa naik, dan tentu juga tetap harus ditambah dengan olahraga walaupun undernutrisi. Kadang-kadang orang-orang yang undernutrisi malahan takut berolahraga, takutnya nanti semakin kurus. Nah, tapi dengan berolahraga ini ternyata bisa meningkatkan massa otot dan juga memperbaiki metabolisme. Jadi nanti akan lebih nafsu makannya meningkat, massa ototnya meningkat, nanti berat badannya juga meningkat juga gitu. Jadi ketika ditreat sendiri jangan terlalu lama, lebih baik 1 bulan 2 bulan nggak ada perbaikan udah konsul aja ke dokter biar jalannya benar gitu. Oke, jadi memang kalau bisa kita langsung konsultasi dengan tenaga profesional medis kita ya, agar bisa dapat treatment yang tepat. Karena kadang-kadang kalau kita mengira-ngira sendiri belum tentu tepat, akhirnya malah jadi ada masalah baru nantinya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang malnutrisi. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifembele. Oke, kita lanjut lagi bersama dokter kita. Dok, kalau kita bicara tentang malnutrisi sendiri di Indonesia, kasus yang paling banyak terjadi itu di usia berapa? Dan apakah memang selalu identik dengan masyarakat yang ada di daerah terpencil, tidak di daerah perkotaan besar apalagi di ibu kota? Oke, jadi malnutrisi ini bisa menyerang siapa saja, bisa yang dari kecil maupun orang dewasa, dan ternyata di Indonesia ini angkanya masih tinggi gitu, terutama tidak hanya yang di pedalaman saja atau di desa pikirnya, ternyata di kota ini juga banyak yang terjadi malnutrisi. Karena kenapa? Di kota malahan kadang-kadang karena akses makanannya banyak, tapi komposisi makanan yang diberikan tidak seimbang, kebanyakan adalah makanan yang manis-manis atau yang terlalu banyak karbohidrat gitu. Ternyata bisa terjadi gangguan juga, proteinnya kurang gitu. Jadi itu juga bisa terjadi malnutrisi. Dan juga walaupun akses mungkin pengetahuan, apabila pengetahuan kita juga akses pengetahuan kita masih kurang tentang apa sih gizi yang seimbang ini untuk diberikan pada diri kita, itu bisa menyebabkan di daerah perkotaan sendiri juga bisa terjadi malnutrisi. Dan juga di Indonesia ini kasusnya tinggi, apalagi sekarang yang menjadi concern ini mungkin sesuai dengan concern pemerintah ya, pada anak-anak gitu. Kenapa anak-anak tuh sering sekali yang kita sering dengar ya untuk malnutrisi ini? Kenapa? Karena anak-anak ini kan merupakan
cikal bakal masa depan bangsa. Jadi kalau misalnya masih kecilnya ini malnutrisi, yang bisa kita takutkan adalah terjadinya stunting, atau stunting ini di mana kurang nutrisi yang sudah menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan. Yang ini yang perlu kita atasi, sehingga emang angka malnutrisi di Indonesia ternyata masih tinggi. Sehingga makanya stunting ini yang merupakan dasar dari yang merupakan akibat dari malnutrisi juga merupakan concern utama dari pemerintah gitu. Dan juga selain itu tidak hanya malnutrisi yang undernutrisi ya, jadi yang malnutrisi yang berlebihan, obesitas ini juga di Indonesia juga tinggi. Kadang-kadang mungkin kita pikir kalau misalnya obesitas hanya terjadi banyaknya di luar negeri gitu, ternyata tidak juga. Di Indonesia ini banyak orang yang berat badannya berlebih, karena berat badan berlebih ini merupakan cikal bakal kalau sudah dewasanya ini adalah penyebab penyakit kardiometabolik gitu. Jadi memang sangat tinggi sekali, dan ternyata kalau kita lihat dari riset kesehatan daerah ini bahwa misalnya dari tahun 2013 ke 2018 nih angka untuk obesitas sendiri meningkat gitu, bisa 6 kali lebih tinggi daripada angka-angka daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk malnutrisi sendiri juga meningkat. Jadi memang masih banyak juga di Indonesia ini ternyata yang kurang gizi ataupun kelebihan gizi. Nah, itu dia. Jadi tidak melulu identik dengan masyarakat yang ada di daerah tertinggal, daerah terpencil, bahkan di ibu kota banyak juga yang malnutrisi. Karena kadang-kadang mindsetnya yang salah ya dok ya. Mana mungkin saya malnutrisi, saya kenyang kok tiap hari. Tapi nggak sadar bahwa sebenarnya pagi, siang, malam makannya mie instan. Lalu ditambah nasi pula. Jadi sebenarnya yang dikonsumsi cuma karbohidrat. Nah, siapa nih yang mungkin di rumah udah mulai sadar nih, oh ya kayaknya saya kayak gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang anak-anak sendiri, banyak loh anak-anak yang susah banget makan dok gitu ya. Tapi ada juga orang tua yang beranggapan nggak apa-apa, anak-anak susah makan, sebenarnya nanti kalau lapar dia minta sendiri. Nah, sebenarnya kalau ini terjadi pada anak, malnutrisi terjadi pada anak, apakah kalau ini terjadi pada masa-masa keemasan pertumbuhan mereka, berdampak juga pada istilahnya intelijensi mereka ke depan, bukan hanya pada kesehatan fisiknya saja? Ya, betul sekali. Jadi makanya kenapa memang pada anak-anak ini kita lebih banyak beritanya mungkin kita dengar-dengar di anak-anak ya, karena memang menjadi concern utama nih pada anak-anak apabila terjadi malnutrisi atau kurang nutrisi, apalagi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan golden period gitu. Jadi itu merupakan masa-masa pertumbuhan mereka, dan juga golden period itu kan biasa sampai usia 2 tahun ya. Itu jadi merupakan masa pertumbuhan mereka yang baik untuk apa? Perkembangan kognitif mereka, motorik, sensorik, segala macam. Jadi itu memang sangat perlu concern gitu. Apalagi anak-anak banyak yang GTM, apalagi kalau udah mulai aktif gitu ya. Udah mulai aktif, jadi banyak distraksinya, mau milihnya main daripada makan. Nah, ini perlu diatasi juga. Jangan pikirnya adalah nanti kalau dia lapar juga dia nanti akan makan. Itu betul juga, tapi kadang-kadang ada anak yang lapar pun udah makannya dikit aja, dia akan lebih maunya main gitu daripada makan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat dari waktu masih bayinya juga, untuk asupan makannya bagaimana gitu, untuk asupan minum susunya bagaimana. Mungkin kalau dari awal minum sudah bisa kita treatment, jadi nanti ketika sudah mulai makan, apalagi dari ASI, MPASI baru makan yang padat, biasa kan baru jadi GTM tuh ya. Nah, itu perlu kita treatment tuh dari awal, jangan sampai sudah nutrisinya kurang sekali, nanti pertumbuhannya, intelektualnya juga sudah mulai terganggu, baru nanti treatment ke dokter. Jadi lebih baik jadi orang tua itu memang mudah tapi sulit sih sebenarnya ya. Karena kita harus sulit gitu ya dok ya. Iya, gampang sulit karena kita benar-benar harus care nih anaknya benar nggak makannya. Terus apakah kadang-kadang beberapa orang tua, iya dok dia cuma mau makannya nggak mau makan nasi dok, tapi dia mau makan mie, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena mie itu salah satu jenis karbohidrat, tapi jangan lupa kita gabungkan jenisnya dengan protein hewani, protein nabati, gitu. Ada sayur-sayuran, buah-buahan. Kadang-kadang juga, iya dok, anaknya nggak mau makan protein, atau misalnya baru mulai MPASI nggak suka dilepeh. Coba dulu dilihat makanannya enak nggak? Karena anak-anak itu kan sebenarnya cita rasanya beragam juga. Kalau kadang-kadang ada orang yang masak itu nggak dikasih garam, nggak dikasih gula gitu, benar-benar nggak dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Jadi benar-benar cuma direbus dong, ya anaknya juga nggak mau makan gitu. Jadi kita harus kreatif juga supaya jangan sampai terjadi malnutrisi nih. Kita pantau juga setiap bulan ke dokter anak
apakah berat badannya sesuai. Kalau misalnya mulai naik yang nggak sesuai, konsul. Jadi ada tabelnya, kalau naik tapi nggak sesuai target, lebih baik konsultasi segera supaya tidak terjadi masalah penyakit lainnya ke depan gitu. Baik, jadi untuk mengatasi malnutrisi pada anak yang dimulai dari GTM tadi, sebenarnya kita juga harus kreatif sebagai orang tua untuk bisa membuat makanan-makanan yang menggugah selera anak, begitu ya Dok ya. Oke, sebelum Iya, kita lanjut nih betul. Dok, ada DM Instagram dari pemirsa yang ingin bertanya. Ini dari @Lydia. Pertanyaannya Dok, anak saya itu doyan banget sama jajanan yang ada di sekolahnya. Tapi kalau makan di rumah tuh susah banget. Sekarang kelas 5 SD tapi berat badannya masih di bawah umurnya, seusianya ya Dok ya. Apa itu tanda malnutrisi? Terima kasih. Silakan Dok, dijawab. Oke, jadi kita mesti curiga kenapa nih makanan jajanan yang di sekolah dia suka, jajanan apa yang disuka, jangan-jangan dia bosan memang makanan yang di rumah. Jadi mungkin kita harus buatnya lebih beragam. Jadi nggak apa-apa tuh sekali-sekali makan di luar. Kalau jajannya apa dulu, diusahakan kalau jajanannya ini jajanan yang bergizi. Kalau misalnya jajanannya tidak bergizi, misalnya yang macam seperti kurang gizi seimbang gitu, sekali-sekali boleh, tapi jangan sampai dia terlalu kenyang untuk makan jajanan itu. Jadi untuk pulang ke rumah dia masih bisa makan makanan dengan komposisi nutrisi yang seimbang, dan juga kita akal-akalin supaya dia nggak bosen seperti makanan di rumah, tapi kita model-modelin bentuknya. Sekarang kan lagi musim banget itu buat bekal yang bento lucu-lucu. Betul, Ya. Jadi yang lucu-lucu banget ya Dok ya. Iya, lagi lucu-lucu gitu. Jadi kalau misalnya lagi ke sekolah, bisa dibuatin bekal yang lucu-lucu. Jadi anaknya lebih tertarik nih sama bekal yang lucu-lucu ini daripada sama jajanan yang ada di sekolah. Nah, terus sekarang 5 SD tapi berat badan masih di bawah seumurannya. Nah, kita bisa lihat juga dengan tinggi badannya, ya. Dengan tinggi badannya, apakah kadang-kadang kan ada anak yang tinggi badannya tapi berat badannya tuh tinggi badan anak kan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa patokannya samain berat badannya anak A sama B ini sama gitu. Kita harus lihat juga tinggi badannya. Tapi kalau masih di bawah seumuran, dimasukin kan di dalam plot. Kalau memang tidak naik-naik dalam waktu 3 bulan, sebulan sih sebenarnya, sebulan itu tidak naik kurvanya, jadi malah menurun, itu lebih baik konsul ke dokter. Jadi jangan tunggu sampai anaknya makin turun lagi, berada di bawah garis merah. Jadi kalau udah mulai ada di garis kuning, itu udah konsul aja ke dokter. Itu merupakan salah satu tanda malnutrisi juga. Jadi lebih baik konsul saja daripada nanti keburu turun lagi ke garis merah gitu. Baik, jadi mungkin ini juga tadi seperti yang kita bicarakan, kadang-kadang anak susah makan di rumah, sukanya jajan, karena sepertinya jajanan di luar lebih enak, lebih lezat, dan lebih menarik ya. Jadi kita harus paling tidak mengadopsi itu dengan komposisi yang lebih sehat. Nah Dok, kalau kita bicara tadi anak-anak kan juga sering nih Dok ya, kita lihat banyak yang susah makan, tapi mungkin orang tua berpikir nggak apa-apa deh, minum susunya banyak juga kok. Apakah semua nutrisi ini bisa digantikan oleh susu? Oke, ini jangan susu menjadi suatu utama nutrisi ya. Jadi susu itu, ingat yang kita mau ambil dari susu itu sebenarnya bukan nutrisinya, tapi kalsiumnya. Ya, Jadi betul. jangan bilangnya, iya anak saya tuh cuma mau minum susu doang, nasi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa lah Dok, yang penting susu itu nggak menggantikan, apalagi sudah di atas 6 bulan ya. Jadi kan kalau di bawah 6 bulan masih ASI full. Iya. Nah di atas 6 bulan bisa ASI, ada ibu-ibu juga misalnya ASI-nya sudah mau stop, ditambah susu formula gitu. Susu formula itu juga harus dikonsultasikan dengan dokter. Tetap lebih utamanya itu adalah makanan beratnya, atau makanan yang sudah makanan yang terdiri dari ada karbohidrat, protein, hewani, nabati, sama sayur. Karena nutrisinya itu tidak akan terpenuhi hanya dari susu saja gitu. Jadi yang terjadi nanti akhirnya anak-anaknya ini bisa jadi kekurangan zat besi, proteinnya juga kurang, kalori yang masuk juga kurang gitu. Jadi nggak bisa kita menggantinya dengan susu saja. Susu itu pendamping gitu. Jadi hanya tambahan. Yang kita mau dapetin dari susu itu misalnya dapat kalsium, dan tidak hanya dari susu aja, mau dapat kalsium bisa dari sumber yang lain, yogurt bisa, atau makanan sumber lain bisa, ikan-ikanan bisa gitu. Jadi kalau anaknya cuma mau minum susu aja, udah konsultasi aja gimana kita atur nih, jangan sampai anaknya kenyang minum susu, makanan utamanya nggak mau. Jadi lebih baik udah makanan utama dulu, baru nanti susu jadi selingan gitu.
Baik, jadi ini yang harus diluruskan ya, bahwa tidak semuanya bisa diganti oleh susu. Karena sebenarnya susu ini hanyalah pelengkap, bukan sebagai sumber nutrisi utama. Jadi memang harus seimbang, makanannya juga harus masuk dengan baik. Jadi kalau misalnya moms di rumah punya anak yang kayaknya susah sekali masuk makanan, tapi maunya susu aja, mungkin bisa langsung berkonsultasi dengan dokter anak Anda atau memang dokter nutrisi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang malnutrisi. Tadi kita sudah bahas juga di segmen sebelumnya tentang malnutrisi pada anak yang impactnya juga bahaya banget ya. Bahkan bisa stunting, akan mengaruhi intelektualitas mereka juga, dan juga akan berdampak pada kehidupan mereka nanti dewasa. Nah, selain anak-anak yang banyak juga mengalami malnutrisi ini lansia nih dok. Nah, sebenarnya sejauh mana lansia punya potensi akhirnya mengalami malnutrisi? Apa sih faktor-faktor penyebabnya? Oke, jadi pada lansia ini banyak banget juga kasus yang terjadi malnutrisi. Terutama karena mungkin mereka pikir udah makan nggak terlalu teratur juga, ya kan makan udah makan aja yang udah ada aja. Nah, namun pada lansia ini kan suka terjadi penurunan juga pada selera makan, penurunan juga pada rasa di lidah gitu. Jadi papil-papil di lidah yang buat indera perasa ini mulai turun juga. Jadi ada kecenderungan hanya mau makan makanan tertentu saja. Nah, ini juga bisa menyebabkan malnutrisi atau ada penyakit lain yang baru timbul ketika usia tua, ini yang menyebabkan penurunan selera makan. Jadi itu juga sangat berbahaya. Terutama pada usia tua ini yang banyak terjadi adalah kekurangan protein, karena pada usia tua ini ternyata kita butuh proteinnya juga lebih tinggi. Apalagi biasanya olahraga juga sudah tidak terlalu kuat juga seperti waktu masih muda. Jadi proteinnya nih yang kurang, menyebabkan apa? Otot-ototnya masanya hilang. Jadi kita bisa lihat mungkin beberapa lansia yang usianya sudah lanjut ini, postur tubuhnya biasa kehilangan massa otot, jadi mudah cedera, atau bisa juga mudah terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tulang. Jadi ini memang banyak juga kasus-kasus malnutrisi pada lansia, dan biasanya apalagi misalnya anaknya juga sudah tidak terlalu care dengan orang tuanya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi juga. Jadi faktor dari psikososial daerah sekitar itu juga akan mempengaruhi. Gitu. Jadi benar juga pada orang lansia ini suka terjadi juga nih yang namanya kurang nutrisi gitu, karena makannya juga udah asal aja gitu, nggak yang bergizi lagi gitu. Baik, jadi memang benar-benar bisa terjadi dan berpotensi pada lansia, karena lansia mungkin ada sudah selera makannya sudah tidak seperti biasanya lagi. Kadang-kadang mungkin karena kesibukan anaknya juga support sistemnya sudah tidak seperti dulu lagi. Ini akhirnya banyak lansia yang terkena kasus demikian. Nah, kalau bicara tentang kasus malnutrisi pada lansia, apakah hanya berhenti pada itu saja? Atau ternyata akan lebih mudah nih berdampak pada kondisi kesehatan atau gangguan kesehatan lainnya? Nah, tentu ini akan mempengaruhi ke beberapa penyakit-penyakit lainnya. Imun tubuhnya jadi turun, lalu juga untuk aktivitas sehari-harinya mungkin jadinya adalah nggak bisa seaktif apabila nutrisinya cukup ya, karena yang tadi massa ototnya sudah turun, jadi lebih cepat lelah, atau yang seharusnya masih umur usia, kan ada tuh kalau misalnya kita pernah lihat berita usia 80 tahun, ada yang usia sudah 80 tahun, satu yang masih bisa aktif sekali, bisa naik gunung, yang satu sudah tiduran aja nih di ranjang. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi untuk daily activity hariannya itu sangat mempengaruhi juga. Jadi tidak perlu kita ya udahlah karena sudah usia tua juga malnutrisi nggak apa-apa, jangan, karena itu akan bisa berdampak ke penyakit-penyakit lainnya. Jadi lebih baik diatasi juga. Gitu. Jadi harus sama ya treatmentnya, mau anak-anak, dewasa, remaja, sampai lansia, bahwa sebenarnya kehidupan itu penting, nggak boleh kita biarkan begitu saja. Walaupun sudah lanjut usia, tidak banyak aktivitas, tidak produktif lagi, tetap harus paling tidak bisa dengan kualitas hidup baik ya di akhir-akhir usianya. Oke dok, ada beberapa tips yang mungkin kita bisa share untuk pemirsa di rumah agar terhindar dari malnutrisi. Yang pertama adalah katanya nih jangan lewatkan sarapan. Seberapa penting sarapan untuk menjaga nutrisi dalam tubuh kita?
Ini benar banget karena banyak orang-orang yang melewatkan sarapan padahal sarapan itu suatu hal yang sangat penting. Itu ada suatu makanan untuk memulai hari kita. Kalau kita skip sarapan, nanti ketika makan siang ujung-ujungnya makannya jadi banyak banget nggak terkontrol gitu. Padahal itu kalau nggak kekontrol, iya tadi pagi nggak makan gitu. Nah malah semua dimakan itu jadi nggak baik. Nah jadi sarapan ini sangat penting untuk memulai aktivitas kita, membooster energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi jangan skip sarapan gitu. Ini penting banget karena banyak orang yang skip sarapan gunanya biasanya untuk mau diet gitu. Jadinya skip sarapan ntar makan siang aja sama malam. Nah, adanya juga makan siangnya kelaparan, jadinya ntar makannya jadi banyak banget. Jadi jangan skip sarapan ya, apalagi buat anak-anak. Karena pagi-pagi udah mulai aktivitas sekolah, otaknya butuh gula untuk berpikir, jangan skip sarapan. Jangan orang tuanya malas buat sarapan juga. Jadi setidaknya buatlah sarapan yang simple tapi bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu. Jadi jangan buat yang ribet-ribet banget tapi simple tapi nutrisinya seimbang gitu. Nah, itu dia. Nah, ini yang jadi penting juga dan sering sekali terjadi pada anak remaja bahkan dewasa ya di perkotaan adalah kalau anak kecil sukanya minum susu aja, kalau orang dewasa atau remaja sukanya minum kopi aja, Dok. Makannya dilupakan. Mungkin dia ngerasa segar padahal ini karena kafeinnya. Benar nggak, Dok? Jangan terlalu banyak minum kopi untuk menggantikan nutrisi kita. Benar banget, karena yang terjadi adalah beberapa orang nih jadinya adalah berat badannya berlebih loh karena minum kopi kekinian. Ya kan apalagi dengan kopi susu. Susunya itu biasanya full cream, terus skip makanan. Jadi nanti jadi lapar lagi walaupun dia seger-seger karena kafeinnya. Tapi jangan lupa kandungannya situ cuma ada proteinnya sedikit, lemaknya juga banyak. Tapi kalorinya cuma sedikit juga. Seger-segernya melek gitu tapi kandungan nutrisinya tidak ada. Jadi kalau misalnya mau minum kopi, lebih baik sih kopinya jangan yang kopi susu karena kopi susu biasa ditambah lagi pakai susu yang full cream, ditambah gula lagi. Nah itu jadi nggak baik untuk kesehatan. Biasanya nanti bisa terjadi diabetes atau gangguan insulin. Jadi tetap harus ada makanan utama. Kalau ngantuk misalnya, Dok boleh nggak minum kopi? Boleh, tapi bisa cari kopinya ini yang gulanya rendah atau gulanya diganti gula yang rendah kalori atau susunya diganti dengan susu yang skim atau low fat. Itu lebih baik daripada misalnya pesan kopi susunya jangan tambahin gula lagi, jangan setiap hari kalau bisa gitu. Itu sih saran saya. Jadi lebih baik jangan mengganti makanan dengan kopi susu gitu. Lebih baik makan besar. Betul, jangan sampai merasa kenyang dengan kopi susu padahal sebenarnya 2 jam lagi udah harus diisi perutnya. Baik Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya Dok ya, selamat kembali bertugas. Sama-sama, iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa di rumah, sekian Bincang Sehati hari ini. Saya nggak bosan untuk mengingatkan, yuk kita beralih ke TV digital karena tanggal 5 Oktober nanti semuanya sudah beralih karena analog sudah berhenti. Segera beri set top box Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.